Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast KPU Kobar. Bersama saya Adila selaku host di podcast kali ini. Dan tentunya di podcast KPU Kobar edisi Senin 20 November 2023 ini, saya tidak sendirian bersama dengan narasumber langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Haji. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, di podcast kali ini ya Pak, temanya adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Untuk pemilu ini sendiri Pak, mungkin buat teman-teman pemilih yang lagi dengerin podcast ini dan belum tahu nih, kapan sih Pak pemilu tahun 2024 itu? Terima kasih Mbak Adila. Mungkin pertanyaan yang mesti kita jawab dan diketahui oleh seluruh teman pemilih yang ada di Kabupaten Kota. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mbak Adila dan teman pemilih semuanya, bahwa pada sore hari ini kita akan bicara tentang pemilu. Kapan itu pemilu? Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 itu adalah kita waktu untuk mencoblos. Sisanya adalah untuk rekapitulasi di tingkat TPS dan seterusnya di tingkat atas dan atas terus sampai ke Indonesia. Oke. Berarti untuk informasi terutama buat pemilih pemula, teman-teman Gen Z yang banyak banget pemilihnya ya Pak di tahun 2024 nanti, nggak bisa ya Pak berarti nyoblos sore? Wah ya, nggak bisa. Kalau nyoblos itu ada aturan-aturannya ya. Oke, berarti kayak mulai dari jam 7 ya sampai 31. Oke. Untuk rinciannya apa aja sih Pak yang akan kita pilih sebagai pemilih di tahun 2024 nanti? Oh iya. Pada pemilu tahun 2024 disebut dengan pemilu serentak ya, di mana kita akan memilih 5 surat suara, yaitu surat suara untuk presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara untuk memilih DPR Republik Indonesia, kemudian surat suara untuk memilih dalam pemilihan Republik Indonesia, kemudian surat suara untuk memilih anggota provinsi Kalimantan Tengah, dan surat suara untuk memilih anggota DPR di Kabupaten Kota. Itu yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari. Oke. Itu kan orang-orang yang akan kita pilih ya Pak nanti di pemilu tahun 2024. Nah, untuk kita sebagai pemilihnya sendiri, apakah semua warga Indonesia itu termasuk pemilih yang bisa memilih di tahun 2024 atau ada pengecualian tertentu atau syarat-syarat yang menjadikan kita pemilih di tahun 2024? Oke. Berdasarkan undang-undang 7 tahun 2017 ya, dan peraturan KPU bahwa pemilih itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah usia 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah. Itu sudah pernah. Yang kedua, memiliki KTP elektronik. Dan yang ketiga adalah warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Ya. Kemudian ada yang tidak terdaftar tapi bisa memilih. Disebut nanti pemilih khusus ya. Ini perlu saya jelaskan juga. Dalam kategori pemilih itu ada 3. Yang pertama adalah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. DPT ini adalah mereka yang sudah kita data melalui petugas pencarian atau petugas pencarian pemilih ya di awal-awal tahapan pemilu ya, kemarin. Kemudian yang kedua ada yang disebut pemilih atau daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini adalah bagi daftar pemilih yang sudah terdaftar ya, di tempat asalnya masing-masing. Misal kalau warga Jawa Tengah ya, tinggal di Semarang misalnya,
maka dia sudah terdaftar di Semarang sebagai daftar pemilih tetap. Tapi karena mungkin alasan pekerjaan atau alasan apa, dia akhirnya pindah ke Kabupaten Ketangian Barat. Dia pindah ke Ketangian Barat kalau ingin memilih, itu disebut dengan daftar pemilih tambahan. Tentu daftar pemilih tambahan ini mereka tidak mendapatkan surat suara utuh, itu 5 surat suara. Kalau pemilih dari Jawa, tentu dia begitu pindah memilih di Kabupaten Ketangian Barat, dia hanya mendapatkan 1 surat suara, yaitu surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Kemudian itu DPTB kalau antar provinsi, ya. Kemudian ada DPTB yang di dalam provinsi, misalnya bagi warga Palangkaraya yang akan pindah memilih di Kabupaten Ketangian Barat. Nah, bagi warga Palangkaraya yang nantinya akan memilih di Kabupaten Ketangian Barat, dia juga tidak utuh menerima 5 surat suara. Dia hanya memilih 3 surat suara, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR RI, dan memilih anggota DPD. Dia tidak memilih anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Kemudian saya contohkan lagi, bagi warga Lemandau misalnya, dia pindah memilih di Kabupaten Ketangian Barat. Dia juga tidak utuh menerima 5 surat suara. Dia hanya mendapatkan 4 surat suara, ya, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, Kalimantan Tengah khususnya Dapil 3. Karena Kobar, Lemandau, dan Sukamara itu untuk DPRD provinsi itu sama-sama masuk ke Dapil 3. Makanya dia bisa mendapatkan 4 surat suara. Untuk DPRD kabupaten dia tidak bakal. Nah, itu yang disebut dengan pemilih tambahan, adalah orang-orang yang sudah terdaftar atau dia misalnya warga Pekalongan Banteng, ya, kemudian ingin pada saat pemilu dia misalnya berada di Pangkalanbun. Kalau dia ingin memilih di Pangkalanbun, maka dia harus mengurus daftar tidak memilihnya itu ke mana pada saat dia, dan itu pun dia tidak utuh menerima surat suara. Tentu dapil yang dimana dia tinggal dia tidak bisa memilih. Itu yang disebut dengan daftar pemilih tambahan. Kemudian ini dapat dipahami oleh teman pemilih supaya nanti pada saat atau waktunya pemilu, ya, bagi warga yang sudah pindah ini tidak apa istilahnya meminta bahwa dia mendapatkan 5 surat suara. Itu konsekuensi dari pemilih DPTB. Dan yang ketiga kategori pemilih itu adalah daftar pemilih khusus tadi. Apa itu daftar pemilih khusus? Daftar pemilih khusus itu adalah dia tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan juga dia bukan sebagai daftar pemilih tambahan. Ya, dia tidak terdaftar, tapi dia memiliki KTP elektronik setempat. Misalnya Mbak Adila tinggal di Pasir Panjang, Mbak Adila tidak masuk dalam DPT, tidak masuk juga di dalam DPTB, tapi Mbak Adila punya KTP Pasir Panjang, ya. Nah, bagi Mbak Adila pada pemilu atau pada tanggal 14 Februari 2024 bisa menggunakan hak pilihnya, ya, dengan menggunakan keputusan. Tapi di lingkungan di Pasir Panjang, ya, di Pasir Panjang di mana KTP-nya itu di alamatnya asal. Nah, itu 3 kategori untuk pemilih di tahun 2024. Dan sekali lagi masyarakat bisa memahami, kalaupun misalnya tidak terdaftar dengan warga Ketangian Barat, ya, tapi dia punya KTP elektronik masih bisa untuk memilih, tapi pada jam 12 sampai jam 1 siang, ya. Itu pun dengan catatan selama persediaan surat suara masih ada di TPS tersebut. Itu baru. Menarik tadi nih Pak yang Bapak jelaskan, kan ada orang yang bisa memilih
walaupun dia belum punya KTP tapi sudah menikah, itu tetap bisa memilih. Itu mekanismenya gimana tuh Pak? Ya, syaratnya dia punya KTP elektronik. Karena kalau yang sudah menikah itu dia sudah punya KTP, gitu kan? Karena sudah ber-KTP dan kemudian dia juga warga negara Indonesia, ya, dan juga tidak ada hak-haknya yang dicabut, hak politik yang dicabut, maka dia hak untuk masuk dalam daftar pemilih tetap atau dia sebagai pemilih tambahan maupun pemilih tetap. Ya. Kita lanjut pembahasannya nih Pak soal wilayah di Kota Waringin Barat sendiri. Dari Kobar itu ada berapa Pak jumlah DPT-nya, daftar pemilih tetapnya? Oke. Kota Waringin Barat atau TPU Kota Waringin Barat sudah menetapkan jumlah DPT itu sebanyak 200.520 pemilih, ya, yang sudah kita tetapkan, dan itu sudah juga kita umumkan, kita sampaikan kepada peserta pemilu, partai-partai politik, peserta pemilu yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, dari jumlah DPT itu kan ada kategori-kategorinya itu kan, kategori-kategorinya, ya. Bisa dilihat di halaman kita, ya, kategori pemilih, konsultasi dan sebagainya bersama di halaman kami. Bisa cek Instagramnya juga untuk teman pemilih. Iya, Instagram KPU Kota Waringin Barat, Sangat Instagram update. PPK, masing-masing PPK, PPS itu semua sudah ada Instagramnya, biar bisa update terkait dengan perkembangan pemilu di khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Lanjut Pak, untuk jumlah DPT tadi sudah Bapak kasih tahu. Nah, untuk jumlah TPS di Kabupaten Kobar sendiri ada berapa Pak? Itu ya. Jumlah TPS pada pemilu tahun 2024 sebanyak 789 TPS. Dari 789 TPS itu dari pemilu tahun 2024 KPU menetapkan ada 15 TPS lokasi khusus. Ya, apa yang disebut dengan TPS lokasi khusus? TPS lokasi khusus ini adalah TPS yang bagi pemilih itu kesulitan untuk datang ke TPS kedua, misalnya di lapas, ya, atau lembaga pemasyarakatan. Di Kobar ini kan ada lembaga pemasyarakatan, jumlah TPS khususnya ada 3, karena jumlah penghuni lapas itu lebih dari 600 orang. Karena jumlah di satu TPS itu DPT maksimal itu hanya 300. Kalau lebih dari 300 berarti harus menambah TPS. Nah, di lapas itu ada 600 lebih pemilih. Kemudian ada 12 TPS khusus yang di daerah-daerah perusahaan yang memenuhi syarat, ya. Nah, bagi TPS khusus ini atau lokasi khusus ini adalah kita berisi kepada pemilih-pemilih tambahan, ya. Artinya pemilih-pemilih yang mereka bukan terdaftar di Kabupaten Kota Waringin Barat, ya, tapi adalah pemilih-pemilih yang tadi yang saya jelaskan sebagai pemilih tambahan. Untuk kesiapan dari KPU Kobar sendiri Pak dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini sudah sampai mana sih Pak? Ya. Kota Waringin Barat sudah sangat siap untuk melaksanakan pemilu. Persiapan sesuai dengan tahapan, ya. Tidak ada tahapan-tahapan yang dilewatkan, dan kita sekarang akan memasuki masa kampanye, dan kita juga mempersiapkan logistik untuk pelaksanaan pemilu, dan juga kita sedang melaksanakan pendataan bagi pemilih DPTB, pemilih tambahan, ya. Karena pemilih tambahan ini kan akan berakhir 1 bulan, ya, sebelum masa pencoblosan, atau ada yang kategori 1 minggu sebelum pencoblosan. Itu untuk DPTB. Ya, ini artinya untuk persiapan misalnya logistik, ya. Logistik kita sudah pada tahap percetakan surat-surat, kita pencetakan formulir,
kita sudah mencetak sudah memesan terkait dengan alat kelengkapan pencoblosan, alat kelengkapan TPS dan sebagainya. Tinggal menunggu kapan itu datang di gudang. Untuk kampanye yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 28 November ini, dan prinsipnya kita sudah sangat siap, ya. Baik itu kita sudah menyiapkan tentang tempat-tempat umum seperti lapangan-lapangan, kemudian juga tentang persiapan tempat-tempat untuk pertemuan terbatas, ya, gedung-gedung, ya, sudah kita tetapkan melalui SK KPU nomor 145, ya, KPU Kota tentang zona dan tempat-tempat pelaksanaan. Ini kita kan tahu nih Pak ya, teman pemilih itu nggak semuanya punya pemikiran yang sama. Mereka mau menggunakan hak pilihnya untuk pergi ke TPS di hari pelaksanaan pesta demokrasi kita yang besar tahun depan nanti. Nah, yang dilakukan KPU Kobar Pak, supaya masyarakat Kobar khususnya itu mau pergi ke TPS di tanggal 14 Februari 2024 itu apa aja Pak? Oke, banyak hal yang kita lakukan. Pertama adalah kita selalu melaksanakan sosialisasi secara masif. Tidak hanya diselenggarakan oleh KPU, tapi juga tingkat BPK, BPS, ya. Bahkan kita mengajak para masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemilu, ya. Termasuk juga kita mengajak para mahasiswa, ya, belajar untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu. Salah satu ciri atau indikator sukses pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi, ya. Dan itu sekali lagi sosialisasi sudah kita laksanakan secara masif, ya. Mulai dari tingkat KPU tadi, sampai ke tingkat BPS. Dan terus ini kita lakukan. Kita mengajak, ya, seluruh lapisan masyarakat, mari bersama-sama kita menyampaikan informasi-informasi terkait pemilu, terkait dengan pelaksanaan tanggal dan hari pelaksanaan pemilu, dan juga kita menyampaikan tentang tadi, ya, tentang berapa surat suara yang akan kita coblos, ya, sebagainya. Ini terus kita lakukan. Kita berhenti, ya, sampai nanti menjelang 1 hari sebelum pemilihan. Ini pemilu tahun 2024 Pak, hajatan besar demokrasi yang pastinya menyiapkannya itu nggak mudah ya Pak. Ada aja tantangan-tantangan. Dari KPU Kobar sendiri, tantangan yang sampai hari ini tuh pernah dihadapi Pak, apa aja dalam menyiapkan pemilu? Ya, kalau tantangan selama ini tidak ada yang berarti, ya. Artinya kami dari sisi pendanaan, ya, dari sisi ketenagaan, kemudian dari sisi-sisi yang lain kita siap. Hanya mungkin nanti adalah kita pada pelaksanaannya nanti kita yang harus mengantisipasi adalah kalau terjadi bencana alam, misalnya banjir, ya, atau kondisi alam yang buruk, yang mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Kita berdoa dari hari itu hari tetap cerah, ya, tidak terjadi bencana banjir dan sebagainya. Walaupun misalnya terjadi, ya, paling tidak kita inginkan itu, karena di Kobar ini pada umumnya bencana alam itu hanya banjir, angin kencang, ya, selebihnya insya Allah aman, ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya terjadi banjir, kita sudah mengantisipasi, ya. Misalnya TPS kalau diletakkan di tempat yang rawan banjir, bagaimana kita antisipasi ada lokasi yang lebih tinggi misalnya, yang tidak tidak tercapainya atau tidak terkena dampak banjir itu sendiri, ya. Itu mungkin yang menjadi tantangan kita. Yang terkait dengan yang lain mungkin adalah bahwa memang pemilu ini misalnya memobilisasi orang banyak, ya.
kita penyelenggaranya saja di tingkat KPPS nanti itu lebih dari 7.000. Nah, mungkin itu juga salah satu tantangan adalah kita merekrut KPPS itu, ya. KPPS, kalau PPS kan KPPS alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Mungkin KPPS karena banyak, ya. Bayangkan kita merekrut dalam waktu yang singkat 7.000 orang lebih, ya, yang akan menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS. Nah, itu mungkin juga menurut saya tantangannya lumayan, ya. Dan itu nanti yang lebih tekan adalah kawan-kawan di TPS. Mudah-mudahan kawan-kawan TPS sudah mempersiapkan sedemikian rupa, ya. Jadi di awal-awal ini sudah mengidentifikasi nama-nama, ya, anggota KPPS nanti untuk penyelenggara di tingkat TPS. Dan diharapkan rekrutmen ini benar-benar yang bersih, jujur, artinya mereka-mereka yang tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung di partai politik atau tim sukses atau apa ya bentuknya, yang pasti bukan pemain, ya. Itu yang kita harapkan. Karena memang benar-benar mereka ini adalah orang yang netral dalam menyelenggarakan pemilu, ya. Karena itu syarat utama di dalam pemilu. Nah, untuk Kota Waringin Barat sendiri, Pak, kita tahu Kabupaten Kober itu masih banyak daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, jauh dari pusat dan terpencil. Nah, dari KPU Kota Waringin Baratnya sendiri, bagaimana nantinya mungkin di hari H ketika pelaksanaan pemilu untuk mengurus berbagai hal termasuk logistik tuh Pak ke daerah-daerah yang terpencil itu, persiapannya gimana? Kita sudah melakukan koordinasi, baik itu di dalam internal KPU sendiri, ya, KPK maupun KPS, terkait dengan daerah-daerah yang sulit, ya, daerah-daerah yang mungkin jauh dari jangkauan KPU. Tapi dari koordinasi yang sudah kita lakukan di internal, artinya tidak banyak, kan? Hanya ada beberapa di beberapa kecamatan. Akan tetapi juga ini sudah kita antisipasi dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kemudian juga dengan tentara atau dengan lembaga-lembaga lain. Misal, ya, untuk pada saat pelaksanaan, ya, bagi daerah-daerah yang ekspor yang tidak ada sinyal, kita akan menggandeng KAPI, ya, KAPI, radio Terpenduduk, ya. Indonesia. Kita sudah lakukan rencana-rencana kerjasama, terutama untuk daerah-daerah yang nanti dianggap ekspor, artinya di mana sinyal HP atau akses internet sulit, maka kita lakukan kerjasama. Kemudian untuk distribusi misalnya, kita lakukan kerjasama dengan pihak-pihak, misalnya kita bekerjasama dengan Kesbangpol, ya tadi dengan kepolisian, dengan pihak kecamatan, desa, ya, untuk bersama-sama mengantisipasi distribusi logistik di daerah itu. Misalnya ya, yang sulit itu ada di Kecamatan Kumai, misalnya. Kecamatan Kumai itu ada satu daerah yang cukup sulit jangkauannya, seperti di Singkawang, Kumai, ya, kemudian di Sekonye, ya. Tapi sudah kita lakukan antisipasi pelaksanaan distribusinya, dan insya Allah dari pengalaman yang sudah ada tidak ada persoalan-persoalan yang nanti karena kita lakukan kerjasama itu yang artinya kita membangun sinergi dengan pihak-pihak yang itu berkepentingan dalam pemilu ini. Dan sekali lagi ya, distribusi ini tidak rampungkan, distribusi logistik terus rampungkan. Nah, mungkin sekarang itu transportasi sudah semakin banyak, ya, kemudian semakin mudah, misalnya di Auta, ya,
PAUK itu juga sudah kita antisipasi ya, dengan menyiapkan transportasi yang bisa menjangkau daerah sendiri. Oke, ini sebenarnya lanjut cerita tentang pengalaman Adila sedikit ya Pak, ketika menjadi pemilih pemula, karena Adila itu baru satu kali ikut konsentrasi pemilu yang menjadi pemilihnya di tahun 2019 kalau nggak salah ya, baru mulai memilih. Nah, mungkin ini relate juga sama buat teman pemilih pemula, karena Pak, buat kami pemilih pemula yang mungkin masih awam soal politik, itu kami tuh jarang mengenal kandidat-kandidat calonnya itu loh Pak. Kalau presiden kita karena statusnya skalanya nasional, jadi kita kenal ya, oh ini nomor satu, iya pemerintahnya masif. Sedangkan untuk calon-calon legislatif terutama yang ada di daerah itu selain jumlahnya banyak ya Pak, dan juga mungkin bagi pemilih pemula itu kurang mengenal dari calon-calon legislatifnya sendiri. Jadi ketika hari H di TPS, kalau dari pengalaman Adila sendiri Pak, akhirnya kita kurang mengenali orang yang kita pilih. Nah, dari Bapak sendiri mungkin juga selaku Ketua KPU Kobar, untuk calon-calon legislatif di DPRD Kobar itu jumlahnya ada berapa sih Pak yang ikut sebagai peserta pemilu? Saya sampaikan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Kota Barat bahwa pemilu tahun 2028 itu yang sudah kita tetapkan ya. Dan sekarang sedang proses untuk pencetakan suara ya. Memang kita sarankan pilihlah ya calon-calon yang memang sudah kita kenal, baik itu pribadinya, karakternya, maupun mungkin track recordnya ya, atau dia itu dikenal atau tidak gitu kan ya. Di masyarakat itu kenali dulu ya. Kenali dulu bagaimana caranya. Sekarang kan akses kan lebih mudah, akses internet, mungkin juga akses lain, atau mungkin kita bisa mengenali dari kawan-kawan kita yang kenal terhadap caleg-caleg itu. Oke, kita sudah ada di penghujung podcast kali ini Pak, podcast KPU Kobar. Mungkin terakhir pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat, teman pemilih yang mendengarkan podcast ini. Oke, bagi teman pemilih, saya sampaikan bahwa mari kita sukseskan bagaimana caranya. Caranya bahwa bagi pemilih yang sudah terdaftar, kita dapat Februari sama-sama TPS, terus pilihan kita sesuai dengan ini kita baca untuk tidak memilih bagaimana adanya ini atau apapun namanya atau bentuknya ya, supaya kita mendapatkan pemimpin untuk berbagai fungsi ya, laki-laki yang bisa memperjuangkan kita dan bisa memajukan khususnya daerah Kabupaten. Oke, terima kasih Pak Faidin selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Patawangi Barat, dan terima kasih untuk teman pemilih yang sudah mendengarkan podcast KPU Kobar kali ini. Adila dan juga Pak Faidin pamit mundur dari podcast. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.